Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita pada pagi hari ini. Nikmat dalam iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, taufik wal hidayah, waktu kesempatan, sehat walafiat, ilmu nafaman, nikmat silaturahim, rizqan halalan thayyiban barokan, dan kita masih dikumpulkan untuk bersama-sama menegakkan salat subuh berjamaah. Salawat serta salam kita sanjungkan untuk baginda Rasul Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk sahabatnya, untuk umat yang istiqomah hingga akhir zaman. Kita lah di antara, insyaallah. Kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari Muslim, masih jilid 1, kitab hari Jumat, bab sholat Jumat ketika telah tergelincir matahari. Sholat Jumat ketika telah tergelincir matahari, hadis 497. Sahal radhiyallahu anhu berkata, kami dahulu tidak tidur siang atau makan siang kecuali sesudah sholat Jumat. Dikeluarkan oleh Bukhari, kitab 11, kitab Jumat, bab 40, firman Allah, maka apabila telah selesai sholat, menyebarlah kalian di muka bumi. Surat Jumat itu. Dan para sahabat tidak tidur sebelum selesai menjalankan sholat Jumat, itu maksudnya. Lanjut, adanya 2 khutbah sebelum sholat Jumat. Adanya 2 khutbah sebelum sholat Jumat, hadis 499. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW berkhutbah. Nabi SAW berkhutbah sambil berdiri, kemudian duduk dan berdiri kembali sebagaimana yang kamu lakukan sekarang. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-11, kitab Jumat, bab 27, bab khutbah sambil berdiri. Nah, ini yang menyampaikan ini Bukhari Muslim, tidak ada tandingannya, dan kita lakukan alhamdulillah, dan hampir semua melakukannya kecuali beberapa firqah tidak melakukan, hanya melakukan sekali. Hal ini sama dengan dilakukan, yang kita lakukan adalah 2 kali khutbah kemudian salat. Bab turunnya ayat wa iza ra'u tijaratan aw lahwa in fadduhu ilaiha, hadis 500. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang sholat bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang kafilah yang membawa makanan. Maka orang-orang menoleh dan pergi ke arah kafilah itu sampai tak tertinggal lagi bersama Nabi SAW kecuali 12 orang. Maka turunlah ayat ini, wa iza ra'au tijaratan aw lahwa in faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Dan bila mereka melihat dagangan atau permainan, bubarlah mereka menuju kepadanya dan membiarkan engkau berdiri. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab 11, kitab Jumat, bab 38. Apabila orang-orang lari dari imam ketika sholat Jumat, maka imam bersama orang yang tersisa sah. Sah artinya itulah orang-orang yang betul-betul bertakwa, tidak terpengaruh oleh apa-apa yang serba duniawi seperti itu. Bab sunnah meringankan sholat dan khutbah, atau khutbahnya yang ringan dan sholatnya lama. Sunnah meringankan sholat dan khutbah, atau khutbahnya yang ringan dan sholatnya lama. Hadis 501. Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Nabi SAW membaca ayat ini di atas mimbar. Wa nadau ya maliku, dan mereka berseru, hai Malik. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-59, kitab Awal Mulia, penciptaan, bab 7, bab apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan amin, para malaikat berada di langit. Ya. Lanjut, sholat tahiyatul masjid ketika imam sedang khutbah. Sholat tahiyatul masjid ketika imam sedang khutbah, hadis 502. Jabir radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang masuk masjid ketika Nabi sedang khutbah Jumat.
Maka ditanya, apakah engkau sudah sholat? Dia menjawab, belum. Nabi SAW bersabda, sholatlah 2 rakaat tahiyatul masjid. Dikeluarkan oleh Bukhari, kitab ke-11, kitab Jumat bab 33, bab siapa saja yang datang ketika imam sedang berkhutbah hendaknya sholat 2 rakaat yang ringan. Ya, seperti itu. Jika sedang khutbah tetap melakukan sholat 2 rakaat. Ya, ini dalam hal ini sholat Jumat, dan ketika sholat biasa masuk masjid pun ada tahiyatul masjid, lakukan saja. Bab bacaan pada hari Jumat. Bacaan pada hari Jumat, hadis 504. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW dalam sholat fajar atau subuh hari Jumat selalu membaca Alif Lam Mim As-Sajadah dan Hal Ata 'alal Insani. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab 11, kitab Jumat bab 10, bab apa yang dibaca pada sholat fajar pada hari Jumat. Ya, tadi membaca sapi Ustaz kita biasanya ada waktunya beliau membaca Alif Lam Mim As-Sajadah seperti itu. Kita masuk ke kitab sholat 2 hari raya. Sholat 2 hari raya, hadis 505. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku menghadiri Idul Fitri bersama Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka semuanya sholat sebelum khutbah. Kemudian sudah sholat, baru khutbah. Nabi SAW keluar, turun dari mimbar. Sepertinya aku melihat tangan Nabi SAW ketika menyuruh orang supaya tetap duduk. Kemudian beliau berjalan di tengah-tengah mereka menuju barisan wanita bersama Bilal. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat, Ya ayuhan nabiyyu, iza ja'akal mu'minatu yubayna, hingga akhir ayat. Ketika selesai membaca, beliau bertanya kepada kaum wanita, apakah kalian begitu? Salah seorang wanita menjawab, ya. Maka Nabi SAW bersabda, maka bersedekahlah kalian. Lalu Bilal menghampar kainnya dan berkata, silakan siapa yang akan bersedekah. Maka mereka melemparkan cincin mereka ke kain itu. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-13, kitab 2 hari raya, bab 19, bab nasihat imam kepada para wanita pada hari raya. Di sini kita tahu bahwa wanita, anak-anak, dan pria ikut sholat hari raya. Dan pada hari raya itu adanya pengumpulan dana dari para wanita dilakukan oleh Rasulullah. Bab 506. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW berdiri dan langsung sholat Idul Fitri. Sesudah sholat beliau khutbah, dan setelah itu menuju ke bagian wanita saf belakang, lalu memberi nasihat kepada mereka sambil berpegangan pada tangan Bilal. Lalu Bilal menghampar kainnya untuk menerima sedekah yang dilemparkan oleh para wanita ke kain itu. Dikeluarkan oleh Bukhari kitab ke-13, kitab 2 hari raya, bab 19, nasihat imam kepada para wanita pada hari raya. Ya, seperti itu. Dan ini selalu berlangsung juga telah kita laksanakan, bahwa sholat dulu kemudian khutbah. Hadis 507. Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu keduanya berkata, tidak ada azan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab 13, kitab Idain, bab 7, bab berjalan dan menaiki kendaraan untuk sholat Id. Dan sholat dilaksanakan sebelum khutbah tanpa azan dan iqamah. Ya, kita lakukan. Hadis terakhir pagi hari ini, hadis 508. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengutus orang kepada Ibnu Subair ketika baru dibaiat sebagai Amirul Mukminin untuk memberitahukan kepadanya bahwa tidak ada azan untuk sholat Idul Fitri dan khutbah harus sesudah sholat. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab 13, kitab Idain atau 2 hari raya, bab ke-7, berjalan dan menaiki kendaraan untuk sholat Id, dan sholat dilaksanakan sebelum khutbah tanpa azan dan iqamah, menguatkan hadis yang sebelumnya telah kita lakukan. Alhamdulillah. Demikian hadirin, mudah-mudahan semua kita lakukan dengan benar
dengan mudah, dan sholat dapatkan pula sahabat dari Rasulullah kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.